Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat semua ya. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang bakteri. Jadi Ibu akan ulas sebentar. Sebenarnya apa sih itu bakteri? Jadi seperti yang kemarin Ibu katakan bahwa bakteri itu adalah teman-temannya si virus ya. Ya, jadi di masa pandemi seperti ini, ilmu pengetahuan tentang apa itu virus, apa itu bakteri itu sangat penting bagi kita sebagai ilmu dasar, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana cara pencegahannya dan lain-lain. Nah, baiklah, Ibu akan masuk ke dalam materi kita kali ini, yaitu bakteri. Sebenarnya apa itu bakteri? Nah, jadi bakteri itu adalah suatu sel, suatu organisme ya, suatu organisme yang memiliki sel, namun selnya ini bersifat prokariot. Nah, jadi di sini bakteri disebut organisme prokariot. Apa sih itu prokariot? Prokariot adalah suatu organisme yang dia memiliki sel, tapi dia tidak memiliki membran inti sel. Jadi dia memiliki inti sel, tapi inti selnya ini belum dibungkus oleh sebuah membran. Maka dia biasa disebut sebagai makhluk primitif dulu ya. Nah, jadi bakteri itu termasuk organisme prokariot. Prokariot itu artinya organisme yang belum memiliki membran inti sel. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bakteri itu disebut dengan bakteriologi. Nah, pertemuan yang kemarin kita membahas tentang struktur-struktur dari tubuh bakteri. Ya, jadi bisa dilihat ini strukturnya, tidak usah Ibu terlalu panjang menjelaskan tentang ini karena ini sudah di pertemuan yang lalu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa bakteri itu mempunyai ciri khas tersendiri. Selain tadi organisme prokariot, bakteri itu memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini biasanya disebut dengan peptidoglikan karena terdiri dari glukosa, sejenis karbohidrat, dan juga terdiri dari peptid atau protein. Nah, ini fungsinya adalah untuk mempertahankan bentuk sel dan melindungi bakteri dari serangan zat-zat atau organisme luar. Nah, selain dinding sel, struktur bakteri yang khas ini adalah endospora ya. Di sini bisa dilihat endospora ini hanya terjadi apabila bakteri mengalami kondisi yang buruk, artinya kondisi yang belum menguntungkan bagi bakteri tersebut untuk tumbuh, maka bakteri cenderung membentuk endospora untuk melindungi dirinya. Lalu yang ketiga ada flagela. Flagela itu alat gerak bakteri. Ya, jadi dia ada berbagai macam flagela, nanti makanya kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, kemudian yang struktur yang paling khas lagi dari bakteri itu adalah pilus atau pili ya. Nah, ini pili ini ada dua fungsi. Itu dia bisa membantu bakteri menempel pada hostnya atau inangnya apabila dia ingin menempel pada host, atau juga menempel pada tempat hidupnya. Karena bakteri itu kosmopolit, jadi bisa di mana saja. Nah, kemudian struktur bakteri itu yang khususnya ya. Jadi tadi ada dinding sel, kemudian ada flagel, ada pilus, dan ada endospora. Dan satu lagi, karena dia organisme prokariotik, maka dia tidak punya membran inti, maka disebut inti selnya maka disebut nukleolit. Nah, ya, di sini ada di sini. Nah, ya, di bagian materi DNA harusnya ya. Nanti ditambahkan. Kemudian untuk ciri-ciri bakteri kemarin kita sudah bahas, jadi dia uniseluler, cenderung memiliki hanya satu sel, kemudian prokariot, tidak mempunyai klorofil, ukurannya mikro ya, 1-5 mikron, dan ini sangat kecil maka butuh bantuan mikroskop. Kemudian memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam.
Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu penggolongan-penggolongan bakteri. Salah satunya adalah bakteri bisa digolongkan berdasarkan bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, bakteri bisa digolongkan berdasarkan banyaknya flagela. Flagela tadi sebagai alat gerak ya. Kemudian bakteri bisa digolongkan berdasarkan pewarnaan gram. Ini nanti dilihat dari tebal tipisnya peptidoglikan. Kemudian yang keempat, ini berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Jadi nanti ada beberapa bakteri yang butuh oksigen, ada juga yang tidak. Lalu berdasarkan dinding selnya atau peptidoglikannya. Ini masih sama seperti yang poin ketiga ya. Nah, kemudian yang keenam berdasarkan suhu dan pH tempat hidupnya. Oke, pertemuan kali ini kita bahas dulu golongan-golongan bakteri berdasarkan bentuknya. Seperti yang ada di layar ya, jadi bakteri itu terdiri dari bentuknya ada yang kokus ya. Nah, ada yang kokus, kemudian ada yang basil ya. Ini nomor 2-nya basil, dan yang ketiga ada spiral. Nah, kita bahas dulu yang kokus. Untuk yang kokus ini ada monokokus, artinya kokus itu artinya bulat ya. Jadi ada bakteri bentuknya bulat, berbentuk bulat seperti bola. Monokokus itu berarti satu, yang single. Kemudian diplococcus artinya dua, berdua dia. Kemudian tetracoccus berempat, bolanya ada 4, bulatannya 4. Kemudian staphylococcus ini bakteri yang bentuknya cenderung bulat-bulat dan berkumpul. Seperti pada gambar yang samping ini adalah staphylococcus. Ya. Jadi dia cenderung berbentuk kokus dan bergerombol, atau bisa juga bentuknya seperti anggur biasanya ya. Nah, kemudian ada streptococcus. Kalau streptococcus ini, strepto itu bergandengan atau berantai ya, seperti chain atau rantai. Nah, ini gambar yang di samping ini seperti streptococcus. Jadi dia bulat kemudian berantai. Nah, untuk yang kedua, slide yang kedua, di sini ada bakteri yang bentuknya basil atau batang. Nah, untuk basil ada monobacillus ya, bentuknya satu batang. Kemudian ada diplobasil, 2 batang berantai. Kemudian ada streptobacil seperti rantai, tapi dia batang seperti streptococcus tadi, tapi dia batang. Kemudian ada palisade, batang tapi berjejer seperti pagar. Ini ya. Ini Ibu besarkan, ini palisade seperti pagar tapi dia bergandengan. Kemudian ada yang kokobasil. Kokobasil ini dia basil tapi ada sedikit modifikasi, tidak membentuk sudut. Jadi dia bentuknya seperti butiran nasi kalau di mikroskop ya. Nanti mungkin kita ada kesempatan untuk melihat di mikroskop, di lab analis, nanti ada macam-macam jenis dari bentuk-bentuk bakteri. Nah, untuk yang ketiga ini ada golongan bakteri berdasarkan bentuknya spiral. Nah, kalau spiral itu bentuknya lengkung. Ada apa saja? Ada spiral, ada spiroseta. Nah, bedanya spiral dan spiroseta, kalau spiral itu bergelombangnya lebih lebar dan luas ya. Tapi kalau spiroseta lebih banyak sudutnya, lebih banyak lika-likunya ya. Nah, kemudian kemudian ada lagi vibrio. Jadi kalau vibrio ini bentuknya seperti koma, angka koma ya. Nah, ini vibrio. Nah, nanti kalian bisa searching macam-macam dari bakteri ini apa saja. Seperti kalau streptococcus, ini ada streptococcus thermophilus, yang staphylococcus aureus ada. Kemudian untuk ini vibrio cholera juga ada. Kemudian basil ada lactobacillus, ada bifidobacterium, banyak ya untuk yang basil.
macam-macam. Nah, kemudian bakteri berdasarkan banyaknya flagel. Kalau flagel ini kan alat gerak ya. Jadi kalau satu itu disebutnya monotrik. Jadi dia kuncir satu, kalau ibu bilang itu monotrik. Dia hanya flagel di salah satu ujungnya, satu flagel. Kalau amfitrik ini kuncir dua, kanan kiri banyak kuncirnya, namanya disebut amfitrik. Nah, kalau yang kuncir satu tapi banyak itu lofotrik. Jadi dia flagelnya hanya ada di salah satu sisinya saja tapi banyak, ini namanya lofotrik. Nah, kalau peritrik ini di seluruh tubuhnya itu terdapat banyak flagel. Nah, kemudian ini atrik yang tidak ada sama sekali flagel. Nah, flagella ini atau alat gerak yang berfungsi sebagai alat gerak dalam bakteri ini berfungsi untuk menentukan bakteri tersebut motil atau tidak. Motil itu artinya bergerak atau tidak. Jadi kalau semakin banyak flagel, maka bakteri tersebut geraknya semakin cepat, semakin berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ada bakteri yang atrik, artinya tidak punya flagel, berarti dia tidak bergerak, berarti non motil. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada penggolongan bakteri berdasarkan gram. Jadi sebelumnya ibu akan jelaskan dulu bahwa jadi bakteri itu nanti akan diwarnai ya di dalam lab. Nah, nanti bakteri itu hanya ada dua klasifikasinya, yaitu bakteri yang masuk gram positif, bakteri yang masuk gram negatif. Nah, hal ini berdasarkan apa sih? Hal ini berdasarkan peptidoglikannya atau dinding sel yang ada di dalam bakteri tersebut, ya. Jadi bakteri kan tadi punya dinding sel namanya peptidoglikan. Nah, ketika terwarnai maka peptidoglikan tersebut akan menunjukkan sebuah warna yang akan muncul. Nah, inilah yang akan menentukan klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Oke, baik, ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk bakteri gram positif nanti akan memunculkan warna ungu. Bakteri gram negatif akan memunculkan warna merah. Ini sengaja tidak ibu bahas secara lebih lanjut karena untuk lebih lanjut kita bahas itu ada di jurusan TLM ya. Tapi untuk biologi kali ini hanya yang penting-pentingnya saja. Bahwa di bakteri gram positif ini akan menunjukkan warna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif akan menunjukkan warna merah. Ini dilihat dari apa? Dilihat dari tebal dan tipisnya peptidoglikan. Untuk gram positif, karena ini peptidoglikannya sangat tebal, ya, jadi dia mempunyai sifat peptidoglikan yang tebal, maka cenderung mempertahankan warna yang pertama yaitu kristal violet yang berwarna ungu. Sedangkan untuk gram yang gram negatif, karena peptidoglikannya dia memiliki peptidoglikan yang tipis, maka cenderung membuang zat yang pertama, tidak bisa mempertahankan kristal violet, cenderung dia menyerap zat warna yang keempat yaitu safranin. Ya, nah, jadi yang perlu kalian tahu di biologi hanyalah yang gram positif berwarna ungu karena peptidoglikannya tebal, untuk gram negatif berwarna merah karena peptidoglikannya tipis. Nah, jadi hanya itu saja yang perlu kalian pahami, tidak usah terlalu pusing dulu ya. Oke, kita lanjut next. Nah, kemudian di sini nanti kalian bisa baca sendiri contohnya apa dan segala macamnya sudah ibu masukkan situ. Nah, kalau pengen tahu yang gram positif tuh yang kayak gimana, yang gram negatif yang kayak gimana, tadi ibu bilang ada tebal, ada tipis. Nah, gak usah bingung saudara-saudara. Jadi kalian tinggal lihat saja, di sini udah ibu kasih slide bahwa gram positif tuh kalian lihat, ibu zoom ya. Ini peptidoglikannya tebal, sedangkan yang untuk gram negatif peptidoglikannya tipis. Ya. Nah, inilah yang akan menentukan di mana letak penyerapan warna tersebut. Oke, ibu ulangin, yang gram positif berwarna ungu, gram negatif berwarna merah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih semangat ya?
Oke, untuk golongan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, bakteri itu kosmopolit. Maka ada yang bakteri aerob, ada bakteri anaerob obligat, dan ada bakteri anaerob fakultatif. Itu dulu yang kalian perlu tahu. Bakteri aerob artinya bakteri-bakteri yang dia membutuhkan oksigen dalam kehidupannya. Kita lihat ada contohnya Bacillus subtilis ya. Terus kemudian bakteri anaerob obligat itu artinya bakteri-bakteri yang tidak mau ada oksigen dalam kehidupannya. Artinya dia tidak perlu oksigen. Malah kalau ada oksigen ini akan bersifat racun bagi tubuhnya. Jadi dia kudu tidak boleh ada oksigen. Nah, ini biasanya bakteri-bakteri yang hidup dalam ruang-ruang hampa gitu ya. Bukan hati loh yang hampa. Maksudnya ruang hampa itu seperti kalengan. Makanya di sini ada Clostridium botulinum, itu biasanya hidup di makanan-makanan kaleng yang memang non oksigen. Nah, ya. Kemudian yang bakteri anaerob fakultatif, kalau ini tengah-tengah, ada oksigen oke, nggak ada oksigen juga boleh gitu ya. Jadi artinya tengah-tengah. Ini seperti pada bakteri-bakteri yang di organ pencernaan, Escherichia coli, atau pada tubuh ya Salmonella typhi. Jadi kadang kalau ada oksigen boleh bisa hidup, nggak ada oksigen ya nggak apa-apa, fine ya. Kemudian berikutnya lagi nanti bisa dibaca bakteri-bakteri yang dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kalau suhu ya berarti itu lebih ke arah derajat Celciusnya ya, lingkungannya. Sedangkan kalau ke pH nanti kita bisa lihat ada asam, basa, dan netral. Sekarang yang ada di slide ini hanyalah yang suhu ya. Nah, ada yang disebut dengan bakteri sikrofil, 0 sampai 30 derajat aja hidupnya. Optimumnya di suhu-suhu 15 derajat. Maka suhu di atas itu bakteri nggak mau hidup. Kalau bakteri mesofil ada 15 sampai 55 derajat Celcius. Ini lebih panas. Ya, biasanya subtropis. Nah, optimumnya di 25 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada bakteri termofil. Termofilik ini lebih di atas lagi suhunya. Ini biasanya suhunya mencapai 40 sampai 75. Ya, ada lagi yang ekstrim sebenarnya. Ini hypertermofil. Ini bakteri-bakteri yang memang bisa hidup di atas 100 derajat Celcius. Ini biasanya bakteri-bakteri yang ditemukan di kayak gunung berapi, sumber air panas. Nah, ini bakteri-bakteri hypertermofil. Dia bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Ini juga ada di situ seperti di Yellowstone Park, itu ditemukan bakteri yang hidup di sumber air panas 93 sampai 500 derajat Celcius. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis bakteri yang menempati suhu yang berbeda-beda. Baik. Kalau untuk suhu tubuh itu kita kan ada di 36 ya suhu tubuh kita, ya berarti bakteri-bakteri mesofil itu yang biasa banyak hidup dalam tubuh kita. Nah, ini contoh-contoh dari bakteri sikrofil, mesofil, dan termofil. Nah, kemudian ini bisa dilihat lagi nanti berikutnya. Slide berikutnya Ibu akan tampilkan di pertemuan berikutnya. Oke, untuk kali ini terima kasih sudah menonton slide penjelasan Ibu. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.